Saya mau nanya dok, apa alasan dokter memilih profesi dokter gitu dok? Kalau dulu alasan itu supaya mencari pekerjaan lebih mudah. Pertama, dulu kan kalau zaman saya itu dokter tuh langsung PNS ya. Ternyata pas selesai ternyata udah nggak ada PNS lagi. Itu alasan pertama. Alasan kedua ya bisa memberikan klise tentunya memberikannya manfaat buat orang banyak itu. Tapi alasan pertama dulu itu pikiran pertama dalam pikiran saya. Jadi PNS mudah, nggak usah senyap kerja. Ternyata malah jadi PTT ya kalau nggak tersampai. Terus tantangan selama kuliah pendidikan dokter itu apa sih dok? Apa tantangan? Tantangan. Sebetulnya sih tantangannya lebih kalau di kedokteran itu lebih ke ini ya, ke istilahnya tambah sampai akhir gitu. Karena ada kadang-kadang hal-hal yang menurut kita tuh bukan hanya pinter, enggak itu juga, tapi ya ada faktor kesabaran di situ. Karena banyak penilaian. Jadi kalau pinter saja di kedokteran tuh nggak cukup. Attitude nomor 1, attitude nomor 2, attitude nomor 3 sampai 10 attitude semua gitu. Jadi kalau pinter tapi sopan santunnya kurang, nah biasanya nggak bagus. Jadi itu lebih cenderung ke mana? Sabar lah, tambah sampai akhir semua itu ya, tetap bertahan. Itu intinya di kuliah terus begitu aja, ikutin aja. Jadi bisa masuk, bisa keluar dengan selamat. Lalu dok, kayak ada nggak sih kesalahan yang biasanya mahasiswa pertama masuk FK itu kesalahan yang paling umum tuh ngapain sih dok? Kayak belajarnya mungkin kebus semalam atau gimana? Nah itu mesti dirubah. Kalau di FK itu nggak bisa belajar kebut semalam. Jadi kalau bisa bikin rangkuman. Kalau saya tuh suka bikin rangkuman, sampai buku saya rangkum, belajar dibawa kemana-mana tuh, dibaca rutin. Karena kalau menghafal nggak bisa kita. Jadi lebih ke pemahaman, kecuali anatomi ya. Kalau yang lain tuh, kalau misalnya kan banyak ilmu-ilmu kayak fisiologi, biokimia gitu ya. Itu mesti pemahaman, histologi. Itu pemahaman sama tahu prinsip. Apa sih prinsip? Jadi kalau belajar itu jangan cuma menghafal, tapi prinsipnya apa sih sebetulnya dari pelajaran ini. Jadi kita lebih mengerti mengenai dengan penghafal. Karena ternyata itu kepakai nanti pas sampai spesialis. Akhir dok, motivasi atau saran untuk saya yang ceritanya jadi dokter itu gimana dok? Nah, motivasinya terus, kalau motivasi gini, dokter itu ada dua sebetulnya. Mau ke arah mana masnya nih? Mau ke klinikus, apa ke bidang lain? Karena misalnya kalau klinikus kayak saya ya, itu ya belajar terus. Untuk bidang lain juga ke farmasi, ke rumah sakit, ke perusahaan, itu mau yang mana pilihnya. Dari sekarang harus di-plotting masnya mau kemana. Kenapa? Karena menentukan karir. Kalau masih mau ke farmasi, udah nggak usah lulus farmasi langsung, lulus ke perusahaan, lulus. Jadi kita ngambilnya sesuai dengan keilmuan yang diinginkan. Jadi harus pasti, misalnya mau farmasi, ya udah ngambilnya betul nanti S2-nya farmakologi klinis gitu. Jangan mau ke pabrik, ngambilnya MK3 gitu. Atau mau ke bidang struktural, ngambil mas. Jadi udah jelas mau kemana, jangan bimbang. Gitu lulus masih jaga klinik, ya. Udah mau kemana saya, itu harus jelas. Atau mau klinikus, nah itu baru fokus mau kemana. Klinikus juga bagi dua, pegang pisau apa megang pisau, harus jelas juga. Apa mau yang modalnya ke dalam, ya istilahnya lebih banyak ke critical thinking atau ke bedah. Nah itu makanya mesti diputuskan mau kemana saya. Nah itu dari awal mesti itu, jadi nanti gitu lu sudah tahu arahnya mau kemana, itu harus begitu. Jangan asal lulus juga, harus dipikirkan itu. Karena menyangkut dengan waktu dan pembiayaan. Saran dokter dok, kalau misalnya setelah lulus, apakah banyak cari pengalaman atau langsung spesialis dok? Kalau untuk mengejar usia ya langsung spesialis. Karena kalau saya ini termasuk usia tua, spesialis umur 33, kalau 38 terlalu lama. Sebenarnya sekolah tuh nggak mahal, yang mahal tuh biaya hidup. Biaya hidup, ya buat kamu lagi sekolah, itu yang jadi mahal sebetulnya. Karena kalau udah menikah ya, itu aja. Oke.